Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kalian yang selalu setia mendengarkan cerita kami. Jangan lupa tuliskan harapan dan keinginan kalian di kolom komentar. Semoga apapun yang kalian impikan segera terkabul. Buat kalian yang belum subscribe, klik tombol subscribe sekarang juga agar kami lebih semangat berbagi kisah yang inspiratif, unik, dan menarik buat kalian semua. Nah, di video kali ini kita akan membahas kisah Bal'am bin Ba'ura yang doanya selalu dikabulkan oleh Allah hingga mengutuk istrinya menjadi anjing. Penasaran dengan kisahnya? Yuk, langsung saja kita mulai. Bal'am bin Ba'ura adalah seorang lelaki yang dikenal gagah dan penuh karisma. Ia dianugerahi pengetahuan yang luar biasa tentang nama-nama Allah yang agung, Ismul Azam, dan kemampuan istimewa untuk melihat para malaikat. Doanya begitu mustajab, setiap permohonan yang ia panjatkan selalu dikabulkan oleh Allah. Namun, suatu peristiwa mengubah segalanya ketika Bal'am berniat menggunakan kekuatannya untuk mendoakan keburukan bagi Nabi Musa, sesuatu yang tak terduga terjadi. Lidahnya mendadak keluh, seolah-olah kekuatan yang biasa ia miliki menghilang begitu saja. Peristiwa ini menjadi tanda bahwa meski ia memiliki keistimewaan, kehendak Allah tetaplah mutlak dan tidak bisa dilawan oleh siapapun. Di balik kisah Bal'am bin Ba'ura yang penuh kontroversi, tersimpan cerita tentang 3 doa mustajab yang dianugerahkan kepadanya. Sebagian pendapat bahkan menyebutkan bahwa Bal'am pernah diberi kenabian, namun ia memilih untuk melepaskan anugerah itu. Salah satu riwayat yang disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir menceritakan bagaimana 3 doa ini menjadi awal dari tragedi dalam hidupnya. Bal'am hidup bersama istrinya, seorang wanita yang memberinya seorang anak laki-laki. Suatu hari istrinya yang dipenuhi ambisi meminta bagian dari keistimewaan suaminya. "Berikanlah salah satu doamu untukku," pintanya. Bal'am yang ingin menyenangkan hati istrinya menjawab, "Aku akan memberimu satu doa. Apa yang engkau kehendaki?" Tanpa ragu istrinya menjawab, "Berdoalah kepada Allah agar Dia menjadikan diriku wanita yang tercantik di kalangan Bani Israel." Meski merasa bimbang, Bal'am mengabulkan permintaan itu. Ia berdoa kepada Allah, dan seketika itu pula istrinya menjadi wanita yang tak tertandingi kecantikannya di seluruh Bani Israel. Namun, kecantikan yang diberikan oleh Allah justru menjadi bumerang. Istrinya, yang kini dipuja oleh banyak orang, mulai membenci Bal'am. Ia merasa bahwa suaminya tidak lagi pantas untuknya. Ambisinya semakin besar, hingga akhirnya ia menginginkan sesuatu yang lain. Merasa terhina dan marah, Bal'am kembali berdoa kepada Allah, kali ini untuk mengubah istrinya menjadi seekor anjing betina. Doanya dikabulkan dan istrinya berubah menjadi makhluk yang hina. 2 dari 3 doa mustajab Bal'am telah habis. Namun, tragedi belum berakhir. Anak-anaknya yang merasa malu dan terhina dengan keadaan ibu mereka datang memohon kepada Bal'am. "Kami tidak dapat hidup tenang lagi," kata mereka, "karena ibu kami telah menjadi anjing betina dan menjadi bahan cercaan orang-orang. Tolonglah, doakan agar Allah mengembalikan ibu kami seperti semula." Hati Bal'am luluh oleh permohonan anak-anaknya. Ia kembali berdoa kepada Allah, meminta agar wujud istrinya dikembalikan. Allah mengabulkan doa terakhirnya dan istrinya kembali seperti sedia kala. Namun, dengan itu, ketiga doa mustajab yang menjadi anugerah besar dalam hidup Bal'am lenyap begitu saja. Nama istrinya pun dikenal sebagai Al-Basus, sebagai pengingat akan kisah ini. Kisah Bal'am bin Ba'ura adalah salah satu kisah tragis yang menggambarkan bagaimana seseorang yang dianugerahi keistimewaan oleh Allah justru jatuh ke dalam kehinaan karena menyalahgunakan karunia tersebut. Dalam salah satu riwayat disebutkan bahwa Bal'am tidak mampu berhubungan dengan wanita dari kaumnya sendiri karena tubuh mereka yang gagah perkasa terlalu besar baginya. Dalam keputusaasaannya, Bal'am malah berbuat hal yang tidak pantas dengan hewan peliharaannya, seekor keledai. Allah pun menggambarkan kehinaan ini dalam firman-Nya. Kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu. Quran Surah Al-A'raf ayat 175. Ayat ini menjadi cerminan bagaimana Bal'am melepaskan diri dari ajaran Allah dan tenggelam dalam perbuatan yang menjijikkan. Tidak hanya itu, dalam riwayat lain, Bal'am juga disebut sebagai tokoh yang menjadi alat tipu daya kaumnya untuk melawan Nabi Musa dan Bani Israel. Ketika Nabi Musa dan pasukannya tiba di negeri kaum yang gagah perkasa, kerabat dan kaumnya mendatangi Bal'am dengan penuh kecemasan. Mereka berkata, "Sesungguhnya Musa adalah seorang lelaki yang sangat perkasa dan mempunyai bala tentara yang banyak. Jika dia menang atas kita, niscaya kita akan dibinasakan.
maka berdoalah kepada Allah agar Dia mengusir Musa dan pasukannya dari kita." Awalnya, Bal'am menolak permintaan ini. Ia sadar bahwa mendoakan keburukan bagi Nabi Musa dan pasukannya berarti menghancurkan dirinya sendiri di dunia dan akhirat. Namun, desakan yang terus-menerus dari kaumnya akhirnya membuat Bal'am menyerah. Ia pun berangkat menemui para pemimpin kaum yang gagah perkasa untuk memberikan jaminan. "Jangan takut kepada Bani Israel. Jika kalian berangkat memerangi mereka, aku akan berdoa untuk kehancuran mereka dan mereka pasti binasa," kata Bal'am penuh percaya diri. Dalam perjalanan menuju lokasi pasukan Nabi Musa, Bal'am menaiki kudanya. Namun sesuatu yang aneh terjadi. Kudanya tiba-tiba berhenti, jatuh berlutut, dan tidak mau melanjutkan perjalanan. Bal'am yang marah memukulinya hingga kuda itu bangkit dan melanjutkan perjalanan. Tak lama kemudian, kuda itu jatuh lagi. Bal'am kembali memukul kudanya dengan lebih keras, tetapi kuda itu tetap enggan berjalan. Ini adalah pertanda bahwa perjalanan Bal'am penuh dengan kemarahan Allah. Namun, Bal'am yang sudah dikuasai oleh kesombongan dan nafsu tidak mempedulikannya. Ia memaksa kudanya untuk terus berjalan, meskipun di hadapannya telah terbentang kehinaan dan kehancuran yang menantinya. Perjalanan Bal'am menuju kehancuran tidak hanya diwarnai oleh keangkuhannya, tetapi juga oleh tanda-tanda peringatan dari Allah yang ia abaikan. Setelah 2 kali kudanya terjatuh dan menolak melanjutkan perjalanan, Bal'am memukulnya dengan lebih keras. Namun kali ini, sesuatu yang luar biasa terjadi. Kuda tersebut, atas izin Allah, berbicara kepada Bal'am, "Hendak kemanakah engkau pergi? Tidakkah engkau lihat di depanku ada malaikat yang mendorong wajahku ke belakang? Apakah engkau pergi menuju Nabi Allah Musa dan orang-orang yang beriman untuk mendoakan keburukan bagi mereka?" Perjalanan Bal'am menuju kehancuran semakin jelas setelah ia mengabaikan peringatan dari kudanya yang berbicara. Sesampainya di puncak Bukit Husban, ia melihat pasukan Nabi Musa dan Bani Israel. Ia berusaha mendoakan keburukan bagi mereka, namun sesuatu yang aneh terjadi. Lidahnya yang sebelumnya bisa menyuarakan doa mustajab, kini menjadi keluh dan kaku. Alih-alih mengutuk Musa dan kaumnya, yang keluar justru doa kebaikan bagi mereka dan keburukan bagi kaumnya sendiri. Kaumnya pun marah, mencaci maki Bal'am karena kegagalannya dalam mendoakan kehancuran Bani Israel. Dalam keputusasaan, Bal'am pun menyadari bahwa dunia dan akhiratnya telah lenyap karena kesalahannya. "Sekarang lenyaplah bagiku kebaikan dunia dan akhirat. Tidak ada yang tersisa kecuali tindakan makar dan tipu daya," kata Bal'am dengan penuh penyesalan. Namun, meskipun telah gagal dalam doanya, Bal'am tidak menyerah. Ia menyusun rencana jahat lainnya untuk menghancurkan Bani Israel. Ia memerintahkan kaumnya untuk menghiasi wanita-wanita mereka dengan penampilan yang memikat, agar bisa menggoda para pria dari pasukan Musa. Mereka dikirim sebagai perangkap, berharap bisa merusak moral pasukan Bani Israel melalui zina. Salah satu wanita yang dikirim, bernama Kisbati, bertemu dengan Zumri bin Salum, seorang pemimpin pasukan Bani Israel. Ketika keduanya terperangkap dalam godaan dan melakukan perzinaan di dalam kemah, Allah mengirimkan penyakit yang menyerang Bani Israel. Wabah ini mulai merenggut banyak nyawa, dan ketika Fanhash bin Al-Izar, seorang pejuang dari Bani Israel, mengetahui kejadian tersebut, ia segera bertindak. Fanhash dengan tombaknya yang terbuat dari besi masuk ke dalam kemah dan membunuh Zumri dan Kisbati. Ia membawa mereka keluar dan mengarat tubuh keduanya di hadapan orang banyak, seraya berdoa, "Ya Allah, beginilah kami memperlakukan orang yang telah melakukan maksiat kepadamu." Tindakan tegas ini membawa berkah, dan wabah penyakit yang sebelumnya menewaskan banyak orang akhirnya mulai sirna. Konon, penyakit tersebut telah merenggut 70.000 nyawa, sementara sebagian riwayat menyebutkan jumlah korban mencapai 20.000 orang. Ini menjadi pelajaran berharga bahwa tipu daya dan perbuatan jahat tidak hanya merusak pelaku, tetapi juga dapat membawa malapetaka bagi banyak orang di sekitarnya. Bal'am, yang dulu diberi keistimewaan oleh Allah, akhirnya jatuh dalam kehinaan dan menjadi contoh bagaimana kekuasaan dan tipu daya hanya akan membawa kehancuran. Fanhash, anak pertama dari Izar bin Harun, memainkan peran penting dalam cerita ini, bukan hanya sebagai pahlawan yang menghentikan keburukan yang disebarkan oleh Bal'am, tetapi juga sebagai simbol pengorbanan dalam tradisi Bani Israel. Setelah kejadian yang memicu berakhirnya wabah penyakit di kalangan Bani Israel, tindakan Fanhash yang membunuh Zumri dan Kisbati menjadi momen penting dalam sejarah mereka. Sebagai bentuk rasa syukur dan penghormatan kepada Fanhash,
Bani Israel melaksanakan tradisi penyembelihan kurban untuk anak pertama, baik dari kalangan keluarga maupun harta benda yang dimiliki. Ini menjadi ritual penyucian dan pengorbanan bagi mereka sebagai ungkapan terima kasih kepada Allah atas keselamatan yang diberikan. Namun, kisah ini juga menimbulkan beberapa interpretasi dari para ulama, terutama terkait dengan waktu dan konteks kejadian tersebut. Ibnu Katsir mengungkapkan bahwa meskipun kisah ini sahih dan tercatat dalam riwayat Ibnu Ishaq, ada keraguan mengenai kapan tepatnya peristiwa ini terjadi dalam perjalanan Nabi Musa dan Bani Israel. Ibnu Katsir sendiri menyebutkan bahwa cerita ini kemungkinan merujuk pada waktu sebelum Bani Israel memasuki Baitul Maqdis setelah mereka keluar dari Mesir. Namun, ulama lain seperti As-Saddi berpendapat bahwa kejadian ini mungkin terjadi dalam perjalanan menuju Baitul Maqdis, mengingat adanya penyebutan Bukit Husban yang terletak jauh dari kota tersebut. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan pandangan mengenai waktu dan tempat terjadinya kisah ini. Namun inti dari cerita ini tetap memberi pelajaran penting. Yang jelas, meskipun terdapat perbedaan pendapat, kisah ini menggambarkan betapa besar pengaruh perbuatan jahat Bal'am dan betapa Allah mengatur segala peristiwa untuk memberi pelajaran kepada umat manusia. Pengorbanan dan penyucian yang dilakukan oleh Bani Israel setelah kejadian ini mencerminkan rasa syukur yang mendalam terhadap Allah atas keselamatan yang diberikan, meskipun perjalanan mereka penuh dengan ujian dan cobaan. Hikmah yang bisa diambil dari kisah Bal'am bin Ba'ura adalah tentang pentingnya menggunakan karunia dan keistimewaan yang diberikan Allah dengan bijak. Meskipun Bal'am dianugerahi doa yang mustajab dan kemampuan luar biasa, kesombongan dan penyalahgunaan karunia tersebut membuatnya jatuh dalam kehinaan. Kisah ini mengajarkan kita untuk selalu rendah hati, menjaga niat dalam setiap tindakan, dan memahami bahwa kehendak Allah selalu mutlak. Selain itu, kisah ini juga mengingatkan kita bahwa setiap perbuatan jahat, meskipun tampak menguntungkan sementara, akan membawa akibat buruk yang lebih besar, baik di dunia maupun akhirat. Wallahu alam bisyawab. Terima kasih sudah menyimak video kami. Jangan lupa bagikan pendapat kalian di kolom komentar ya. Buat kalian yang belum subscribe, jangan ragu untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Kami akan terus berbagi cerita-cerita inspiratif dan penuh hikmah untuk menemani hari-hari kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.